Saudari-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi dan berkah dalam. Kita berjumpa kembali dalam renungan harian Kamis 29 Januari 2026. Seperti biasa, kita mendasarkan permenungan pada bacaan Ekaristi pagi ini. Dalam bacaan yang pertama, dikutip dari kitab 2 Samuel bab 7, kita akan mendengarkan doa Daud atau perkataan Daud kepada Allah setelah mendengarkan sabda Allah yang disampaikan oleh Nabi Nathan. Daud mengeluarkan unek-uneknya di hadapan Allah. Siapakah aku ini dan keluargaku di hadapan-Mu ya Allah, sehingga Engkau memperlakukan demikian kepada Daud dan keluarganya. Daud merasakan bagaimana Allah mendampingi. Allah tetap mengokohkan Israel menjadi umat-Nya untuk selama-lamanya. Daud merasa Allah menjaga, membimbing, memimpin umat-Nya, dan Allah menepati janjinya. Padahal Daud dan keluarganya hanyalah manusia lemah. Namun Daud menyadari ketika Daud dan keluarganya tetap berpegang pada kehendak Allah, maka keluarganya akan tetap kokoh untuk selama-lamanya. Daud merasa selama ini hidupnya diberkati Tuhan karena ia mengikuti kehendak Tuhan. Pada Injil, kita mendengar Injil Markus bab 4 ayat 21 sampai dengan 25. Yesus menyampaikan pengajarannya kepada para murid. Orang memasang pelita bukan supaya ditempatkan di bawah gantang atau di bawah tempat tidur, melainkan supaya ditaruh di atas kaki dian, sehingga semuanya dapat dilihat dan tidak tersembunyi. Tidak akan ada rahasia yang tidak terungkap. Semuanya akan terbuka. Maka barang siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Dan Yesus juga melanjutkan bahwa ukuran yang dipakai untuk mengukur akan dikenakan pada siapa yang memakainya. Siapa yang mempunyai akan diberi, tapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil. Saudari-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dari bacaan yang pertama dari doa Daud,
kita dapat mengambil makna bersama Allah, taat kepada Allah, mendengarkan suara Allah, maka orang akan bersuka cita dan tetap akan kokoh kuat di hadapan Allah. Daud dan keluarganya tetap berpegang pada kehendak Allah, maka pemerintahan Daud dan keluarganya akan kokoh. Namun akan kita lihat nanti ketika Daud mengikuti keinginan pribadi dan meninggalkan Yahweh dengan dalil apapun, maka kerajaannya akan goyah. Dari bacaan yang pertama, kita diajak untuk terus-menerus berpegang pada kehendak-Nya. Sekalipun berat, sekalipun sulit, sekalipun itu jalan salib, namun kalau kita jalankan, kita akan mendapatkan kekuatan yang datang dari Allah. Oleh karena itu, mari kita juga berdoa seperti Daud, menyadari kemahakuasaan Allah yang harus kita jalankan, agar akhirnya kuat kuasa Allah senantiasa menolong dan membantu kita. Coba kita renungkan, ketika kita bersama Allah mengikuti kehendak dan sabdanya, bukankah kita menjadi kuat? Dan ketika kita lemah mengikuti kehendak pribadi, bukankah kita menjadi lebih goyah? Maka mari terus kita ikuti kehendak Allah itu. Dari bacaan Injil kita diingatkan bahwa kita adalah terang dunia. Yang Tuhan kehendaki adalah terang itu menyinari seluruh lingkungan kita, maka letakkan terang itu di atas gantang dan jangan di bawah tempat tidur atau kolong. Perlu dibedakan antara menjadi saksi dan mencari pujian. Terang ini kita nyalakan agar dapat menerangi jalan setiap orang menuju kepada kebenaran. Maksudnya adalah kebaikan harus kita tunjuk nyatakan, bukan sebagai bentuk pamer, tetapi sebagai jalan untuk membawa orang mengambil sikap yang sama menuju kepada Allah. Terang, kebaikan, dan apapun yang kita buat yang berkenan kepada Allah bukan untuk pamer, tetapi untuk memberikan terang cahaya bagi orang, agar juga punya inisiatif berbuat baik, dan akhirnya mereka sampai kepada sang sumber terang sejati, yakni Yesus Kristus. Oleh karena itu, terang kita harus bercahaya di depan orang, bukan untuk dipuji, tapi untuk memberikan pemandangan yang jelas bagi mereka yang mencari terang sejati. Terang itulah yang akan menuntun orang sampai kepada keselamatan.
Maka mudah-mudahan hidup, karya, dan tindakan kita merupakan terang dan jalan menuju pada keselamatan bagi orang-orang yang belum mengenal Kristus. Semoga kita benar-benar diterang bagi sesama yang ingin mendambakan dan mencapai keselamatan yang kekal, yakni bertemu Allah dalam kerajaan surga. Mari bersama-sama kita halau kegelapan dunia dengan terang yang kita bawa, yakni terang Kristus lewat hidup dan karya-karya kita. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur atas sabda-Mu yang mengajak kami untuk taat kepada kehendak-Mu dan menyerahkan terang kami di tengah-tengah dunia ini, agar akhirnya semua orang yang berjalan dalam kegelapan bisa lewat terang itu sampai kepadamu. Kuatkan iman kami yang kadang lemah, kadang jatuh, kadang mandek. Semoga dengan bantuan dan berkat-Mu, iman kami tetap kokoh kuat di hadapan-Mu. Semoga umat-Mu yang sakit Engkau sembuhkan, yang punya beban berat Engkau ringankan, yang punya persoalan Engkau bantu mengurai, agar akhirnya kami tetap merasakan cinta kasih-Mu. Untuk itu, sertai kami dengan berkat-Mu sendiri, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi, selamat merenungkan, salam sehat, Tuhan memberkati. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Yusuf, sekarang dan selama-lamanya. Amin.